Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 1 mata kuliah pencemaran lingkungan yang diampu oleh Dr. Fuad Muhammad, SSI Agresi. Di sini kami akan menampilkan video tentang pencemaran tanah. Sebelum itu, izinkan kami untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Dimulai dari saya Safira Oktavia Pratiwi dengan NIM akhir 118, lalu dilanjutkan dengan saya Ramadina dengan NIM terakhir 152. Saya Yusma Munela dengan NIM terakhir 182. Saya Aura Dian Pratiwi dengan NIM terakhir 081. Saya Rinja Kosasi dengan NIM 067. Selamat menonton! Halo semuanya, pada video ini kita akan membahas salah satu isu lingkungan yang sering tidak terlihat namun berdampak besar bagi kehidupan, yaitu pencemaran tanah. Tanah merupakan dasar bagi pertanian, tempat hidup mikroorganisme, dan penopang ekosistem. Ketika tanah tercemar, dampaknya tidak hanya dirasakan oleh lingkungan, tetapi juga oleh manusia secara langsung. Pencemaran tanah adalah kondisi ketika tanah terkontaminasi oleh zat berbahaya sehingga sifat fisik, kimia, atau biologisnya menurun. Kontaminasi ini bisa berasal dari sampah yang tidak terkelola, limbah industri yang mengandung logam berat, penggunaan pestisida berlebih, hingga kebocoran minyak atau bahan kimia lainnya. Dampak pencemaran tanah tidak hanya terlihat pada kerusakan lahan, tetapi juga mempengaruhi manusia secara langsung. Pertama, kesuburan tanah menurun sehingga tanaman sulit tumbuh optimal. 2. Polutan dapat terserap oleh tanaman dan masuk ke rantai makanan. Ketiga, beberapa kontaminan seperti timbal atau merkuri dapat menyebabkan gangguan kesehatan, terutama jika terakumulasi dalam jangka panjang. Selain itu, pencemaran tanah mengganggu kehidupan mikroorganisme yang berperan penting dalam menjaga keseimbangan ekosistem. Salah satu studi kasus pencemaran tanah yang sangat viral di Indonesia adalah lumpur lapindo yang mulai menyembur pada Mei 2006 di Kecamatan Porong, Sidoarjo. Dalam waktu singkat, ribuan rumah, sekolah, hingga lahan pertanian tertutup lumpur. Masyarakat harus direlokasi dan aktivitas ekonomi terhenti. Dari sisi lingkungan, pencemaran tanah sangat parah karena lapisan lumpur yang mengeras membuat tanah tidak bisa lagi digunakan untuk pertanian maupun pembangunan tanpa penanganan khusus. Kasus ini menjadi salah satu contoh paling jelas bagaimana aktivitas industri yang tidak terkontrol dapat memicu kerusakan tanah dalam skala yang besar. Untuk mencegah penyemaran tanah semakin meluas, beberapa langkah perlu dilakukan. Pertama, pengelolaan sampah harus diperbaiki melalui pemilahan, daur ulang, dan pengurangan limbah plastik. Kedua, industri perlu mengolah limbah sesuai standar lingkungan sebelum dibuang. Ketiga, penggunaan pestisida kimia bisa dikurangi dengan pertanian organik atau pestisida nabati. Dan keempat, tanah yang sudah tercemar dapat diperbaiki melalui metode seperti fitoremediasi, yaitu penggunaan tanaman tertentu untuk menyerap polutan. Sebagai penutup, pencemaran tanah adalah masalah yang berdampak luas dan jangka panjang. Menjaga tanah berarti menjaga keberlanjutan pangan, kesehatan manusia, dan keseimbangan ekosistem. Dengan langkah kecil dan kebijakan yang tepat, kualitas tanah dapat kita pertahankan untuk generasi mendatang. Terima kasih telah menonton.